PPKN 20.051.111.016 Prodi PPKN mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Govanta Henryko Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara, di mana sebelum memulai materi, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran serta pencapaian pembelajaran. Yang pertama itu saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masing-masing. Yang artinya bahwa setiap sila Pancasila itu harus kita terapkan dalam diri kita masing-masing agar kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Yang kedua itu, siswa dapat mewujudkan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang misalnya itu tentang ketuhanan, di mana setiap siswa itu harus mampu memeluk agamanya masing-masing. Terus keadilan, setiap manusia itu harus mampu berbuat adil kepada sesama manusia. Yang ketiga itu tentang siswa dapat menghargai perbedaan yang ada seperti perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan warna kulit. Yang keempat itu siswa dapat menjelaskan hakikat Pancasila, di mana Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Mengapa disebut sebagai dasar negara? Karena isi Pancasila itu disesuaikan dengan kehidupan manusia agar tidak terjadi kesalahpahaman antara sesama ataupun tidak terjadi perpecah belahan. Yang kelima itu siswa harus ikut serta di dalam mewujudkan usaha untuk menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana kita tahu bahwa pemuda-pemudi itu memiliki peran yang penting serta peran yang besar untuk memajukan Pancasila ataupun membuat Pancasila menjadi sebagai dasar negara yang benar-benar sesuai dengan jalan kehidupan manusia dan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh setiap manusia di wilayah ataupun di setiap daerah tertentu. Yang kedua itu tentang pencapaian belajar, di mana setiap siswa yang belajar harus memiliki pencapaian seberapa ukuran kemampuan yang dimiliki oleh siswa, di mana pencapaian belajar itu dapat berupa yang pertama itu peserta didik harus mampu membuat proyek yang berupa video yang di dalamnya terdapat sikap ataupun perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, di mana yang pertama itu misalnya siswa itu harus mampu ikut bergotong royong di lingkungan sekitar yang sedang melakukan gotong royong. Yang kedua itu siswa harus ikut serta di dalam menertibkan kehidupan masyarakat dengan cara melakukan hal-hal yang baik dan tidak membuat hal-hal yang dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan juga peserta didik itu diharapkan mampu untuk mengajak orang lain untuk semakin memajukan ataupun menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya agar menjadi orang yang semakin maju dan kehidupan yang semakin berkembang ke depannya. Yang kedua itu
Setiap peserta didik diharuskan ikut serta aktif di dalam melakukan kerja kelompok atau berdiskusi. Artinya ini, jika guru memberikan tugas ataupun membuat kelompok, setiap siswa harus ikut aktif di dalamnya. Seperti semuanya harus mampu memberikan pendapat apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, di dalam pembuatan video, setiap siswa harus ikut serta ataupun terlihat di dalam pembuatan video tersebut. Itulah yang menjadi hasil pencapaian belajar siswa. Selanjutnya, yang pertama masuk ke materi mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara. Yang pertama itu, terlebih dahulu kita harus membahas tentang pengertian Pancasila. Kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila dan makna Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan arti dari Pancasila, yang dimana Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia, yang dimana Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta serta terdiri dari dua kata, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pancasila ini juga merupakan dasar negara Indonesia yang dianggap sesuai dengan jalan dan perkembangan kehidupan Indonesia. Adapun makna Pancasila sebagai dasar negara didefinisikan sebagai kaidah negara fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara Indonesia. Pancasila ini juga dijadikan sebagai pondasi yang paling utama atau yang menjadi titik acuan bangsa Indonesia di dalam mengatur kehidupan dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang lebih maju dan menjadi bangsa yang lebih makmur ke depannya dan memiliki kehidupan yang sejahtera. Yang kedua ini akan membahas tentang tujuan Pancasila. Di sini kita akan membahas tujuan Pancasila yang ada di negara Indonesia. Yang pertama itu tujuannya yaitu Pancasila membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada negara dan bangsa, yang artinya setiap pemerintah ataupun pemimpin yang ada di setiap daerah, wilayah maupun negara dapat melakukan tanggung jawabnya kepada siapa yang menjadi bawahannya serta yang menjadi masyarakat yang ada di negara ataupun wilayah tersebut. Yang kedua itu dapat memajukan kesejahteraan atau yang dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera di antara seluruh rakyat-rakyatnya. Yang keitu, Pancasila itu dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya dapat memberikan sebuah pelajaran yang begitu penting di setiap masyarakat ataupun orang-orang yang tinggal di negara tersebut. Yang keempat itu tujuannya ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian dan keadilan sosial, di mana bahwa tujuan itu ialah yang menjadi pondasi utama di dalam kehidupan bangsa, yang memiliki peran dalam kehidupan itu yang dapat memperdamaikan, menyatukan, dan mensejahterakan.
Yang kelima itu dapat berperan di dalam persatuan bangsa Indonesia, yang artinya mampu menyatukan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu juga ada pula fungsi Pancasila, di mana fungsi Pancasila itu ditetapkan sebagai pedoman bank hidup. Adapun fungsi Pancasila itu yang pertama, Pancasila ditetapkan sebagai pedoman hidup, yang artinya Pancasila mampu mengambil ataupun memutuskan keputusan yang baik di dalam kehidupan. Yang kedua itu Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang artinya sebagai nilai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang memiliki arti bahwa Pancasila itulah yang menjadi identitas suatu bangsa atau suatu masyarakat Indonesia. Yang keempat itu Pancasila sebagai sumber hukum, yang artinya Pancasila yang memutuskan apa yang menjadi hukum yang berlaku serta menjadi hukum yang ditetapkan. Yang kelima itu Pancasila sebagai acuan dalam membangun cita-cita bangsa, karena Pancasila yang menjadi landasan pemersatu yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keenam itu Pancasila sebagai norma yang memegang teguh isi pemerintah, yang artinya bahwa Pancasila lah yang menjadi landasan pemerintah untuk bertindak di dalam menjalankan hukum ataupun di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang ketujuh itu Pancasila menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah. Artinya, dalam penyelesaian permasalahan itu harus didasarkan atas Pancasila dan sesuai dengan dasar Pancasila yang telah ditetapkan. Yang kedelapan itu Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa, yang artinya setiap kehidupan bangsa Indonesia itu berlandaskan Pancasila yang memiliki arti yang dapat mempersatukan setiap bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara, di mana kehidupan Pancasila ini memiliki arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak bertentangan dengan isi Pancasila. Adapun isi Pancasila itu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua itu Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber cita-cita bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang kedelapan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara. Pancasila disebut sebagai dasar negara karena isi daripada Pancasila sesuai dengan jiwa dan kehidupan bangsa Indonesia, yang dimana dapat digunakan untuk mengatur segala tatanan ataupun keperluan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila juga disahkan sebagai dasar negara karena Pancasila mampu membuat negara yang merdeka dan berdaulat, mampu membuat penyelenggaraan aparatur
aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Pancasila mampu mencapai tujuan nasional yang ada di dalam Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, dan Pancasila juga merupakan arah dan petunjuk aktivitas ataupun kegiatan kehidupan bangsa dan negara Indonesia di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.